Kemudian yang diangkat sekitar tahun 2012 ke sini nggih, sampai 2015. Ini masih menyisakan angka yang luar biasa banyak teman-teman semua, sekitar 438.590. Nah, ini untuk THK 2 ini ternyata tidak lulus seleksi. Dan ini tentunya nanti akan ada kaitannya dengan pendataan non-ASN di instansi pemerintah gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas tentang hasil raker terbaru kebijakan final pengadaan ASN 2022 dan tentunya tentang penyelesaian status honorer jadi ASN, di mana raker ini sudah dilaksanakan. Tapi bagi teman-teman semua yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai saja. Nah, ini yang pertama adalah tentang penetapan kebutuhan ASN tahun 2022, teman-teman. Ini sudah final, cut off per 6 September 2022. Nah, ini ya. Memang dari pusat ataupun daerah ini ternyata dari jumlah usulan sampai penetapan itu ada yang berkurang ya. Ada yang berkurangnya mungkin cukup signifikan, ada yang mungkin hanya beberapa saja. Ya, untuk penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 ini instansinya untuk dari pusat sendiri ini jumlah usulannya dulu sebesar 208.758. Ternyata setelah penetapan hanya sekitar 90.690. Kemudian untuk daerah ini yang terbagi menjadi 3 kategori untuk PPK guru, PPPK tenaga kesehatan, dan PPPK tenaga teknis. Ini yang jumlah awalnya ini 515.614. Ini setelah ditetapkan hanya menjadi 439.338 ya, dimana di sini P3K guru ini yang tadinya 328.853 setelah ditetapkan berkurang ya, berkurangnya ini tidak banyak teman-teman semua, menjadi 319.716. Kemudian yang P3 tenaga teknis, tenaga kesehatan ini yang awalnya jumlah usulannya 94.198 setelah ditetapkan menjadi 92.014. Kemudian yang P3 tenaga teknis ini yang hilangnya banyak sekali teman-teman ya, 50% lebih ini hilangnya, sekitar 70-an ribu yang tadinya jumlah usulannya 92.593 setelah ditetapkan hanya menjadi 27.608. Ini untuk P3 tenaga teknis ya, sehingga total pusat dan daerah itu yang tadinya 724.372 penetapannya hanya jumlah totalnya sekitar 530.028 saja. Nah, ini sesuai dengan cut off 6 September 2022. Ini sudah final teman-teman semua. Jadi Pemda sudah tidak bisa mengusulkan lagi. Nah, ini karena sudah jadi keputusan final. Kemudian perencanaan pengadaan ASN tahun 2022 ini timelinenya ini sudah dari awal memang sama teman-teman semua. Untuk Juni penetapan keputusan Menteri tentang kebutuhan ASN untuk nasional tahun anggaran 2022. Julinya pembukaan pengusulan untuk instansi daerah juga ya, melalui aplikasi informasi. Kemudian di Agustusnya ada rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022. Kemudian di bulan Septembernya ini rakor pengadaan ASN tahun 2022, penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah. Ini di minggu pertama. Nah, ini sudah dilaksanakan teman-teman semua. Kemudian pembukaan pendaftarannya ini saya rasa sudah tidak akan mundur lagi karena sekarang progresnya memang sudah tepat waktu untuk bulan-bulan ini. Ini untuk seleksi ASN-nya nanti di minggu ke-3 dan ke-4. Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Nah, ini kriteria dan jumlah tenaga honorer yang diangkat Ini yang sudah diangkat mulai tahun 2005 sampai 2014 sebanyak 1.070.092 orang. Dan ini teman-teman semua, ini masih menyisakan, dan yang diangkat per tahun 2005 sampai 2007 ini masih menyisakan sekitar 60.482 untuk THK 1. Ini karena tidak memenuhi kriteria. Kemudian yang diangkat sekitar tahun 2012 ke sini sampai 2015
ini masih menyisakan angka yang luar biasa banyak teman-teman semua, sekitar 438.590. Nah, ini untuk THK 2 ini ternyata tidak lulus seleksi. Dan ini tentunya nanti akan ada kaitannya dengan pendataan non-ASN di instansi pemerintah gitu teman-teman semua. Ini kaitannya dengan ini teman-teman. Pendataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Nah, ini yang pertama dari Surat Menteri Pan-RB nomor B garis miring 185 garis miring M.SM.02.03 2022 per tanggal 31 Mei 2022 hal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Ini poin pertama, mengingatkan kepada kementerian atau lembaga dan Pemda tentang pemberlakuan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa pada November 2023 tidak boleh ada status tenaga non-ASN. Jadi ini mau ada penghapusan di November 2023. Makanya untuk sekarang ini pendataan non-ASN sedang dilaksanakan. Silakan teman-teman semua yang memenuhi persyaratan ikuti saja alurnya, kemudian nanti silakan berkas-berkas yang perlu disiapkan tinggal dipersiapkan saja. Kemudian poin kedua adalah diminta kepada kementerian atau lembaga dan Pemda untuk melakukan pemetaan dan langkah-langkah penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, ini sementara berarti akan ada pemetaan gitu teman-teman semua. Kemudian poin ketiga, untuk menciptakan kejelasan status karir dan kesejahteraan tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Ini merupakan salah satu kebijakan mungkin ya. Kebijakannya adalah untuk menciptakan kejelasan status non-ASN tersebut, karirnya dan kesejahteraan tenaga non-ASN tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua adalah Surat Menteri Pan-RB nomor B garis miring 1511 garis miring M.SM.01.00 2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang hal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ini poin pertama adalah pendataan dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik instansi pusat maupun pemerintah daerah, bukan untuk melakukan pengangkatan menjadi ASN. Tapi nanti progres kedepannya mudah-mudahan yang diharapkan teman-teman non-ASN sejauh ini yang sudah mengambil lama di instansi pemerintah bisa terpenuhi ya, karena kita nanti berbaik sangka saja, mudah-mudahan tujuan pemerintah untuk menciptakan kejelasan status, nah ini dia, menciptakan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan memang benar-benar akan terwujudkan. Kemudian yang poin terakhir di sini untuk nomor 2 ini, pendataan meliputi tenaga honorer kategori 2, THK 2 yang tadi saya sudah gambarkan ternyata masih ada atau masih menyisakan sekitar 400 sekian ya, 400.000 sekian yang ternyata tidak lulus nih, yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Itu masih banyak ya, sisa dari pengangkatan tahun 2015 tadi. Kemudian Pan-RB sendiri ini sudah melakukan langkah-langkah ya, dan sudah dilaksanakan ini ya. Yang pertama sudah melakukan rapat koordinasi penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2022. Ini sudah dihadiri oleh seluruh sekretaris daerah provinsi, kota atau kabupaten, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Kemudian poin kedua adalah kebijakan pengadaan P3K guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh keluarga berencana. Yang ketiga, sudah melakukan rapat koordinasi pendataan non-ASN bersama Badan Kepegawaian Negara di lingkungan instansi pemerintah pada tanggal 24 Agustus 2022 yang dihadiri oleh pejabat pembina kepegawaian instansi pusat maupun daerah, sekaligus launching aplikasi pendataan yang telah dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Kemudian yang keempat adalah Kementerian Pan-RB senantiasa mendorong usulan kebutuhan P3K pada instansi pusat maupun daerah melalui kegiatan coaching klinik serta pembukaan atau perpanjangan masa pengisian usulan kebutuhan PPK melalui aplikasi e-formasi. Nah ini Pan-RB memang progresnya sudah bagus sekali ya, sudah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan kita semua. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dan tentunya tepat waktu. Oke, mungkin informasi ini yang bisa saya sampaikan teman-teman semua, bahwasanya yang sudah final adalah yang pertama adalah kebutuhan, kemudian formasi ya, kebutuhan pengadaan ASN dan formasinya ya, yang tadinya ternyata pengusulan sekitar 700 ternyata hanya
menjadi 500.000 sekian. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi progres baik ke depannya gitu teman-teman semua. Terima kasih, saya Iri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.